hari menghampiriku. Ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku. Hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Sekali lagi, saat pagi, amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku. Hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku. Hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Kau teramat baik. Kasih-Mu, amin, di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan.
buat kasih-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Barala 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 barala. Barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Kami membawa syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bawa pujian pengagungan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Barala 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 barala. Haleluya haleluya. Barala 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 barala. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kami sanjung Kau Tuhan, Kau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Korala barala 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 pasiri arala barala 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 pasiri arala. Kini arala barala 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 pasiri. Kau Bapa yang baik, layak terima pujian pengagungan kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian pengagungan hormat. Kami sanjung Kau Tuhan. Korala barala 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 pasidi arala barala 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 barala. Koriarala barala barala pasidi arala barala 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 pasidi. Koriarala barala 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 pasidi. Koriarala barala barala pasidi arala barala 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 barala. Koriarala barala 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 pasidi. Koriarala barala 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 pasidi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Bapa Engkau Imam besar agung.
menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Bapa Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, kami tinggikan Kau Tuhan, Bapa Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami bawa syukur. Korala barala bara barala bara barala barala basirala bara. Kirala bara barala barala bara. Terima kasih Tuhan. Korala barala 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 bara. Kau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini. Kau diagungkan, layak terima pujian hormat. Hanya bagimu, hanya bagimu. Korala barala 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 barala. Koriara barala barala barala. Biarlah tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan jalan-jalan-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ubah bentuk hati kami Tuhan. Engkau layak terima pujian pengagungan dari umat hamba-hamba-Mu. Korala parala 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 yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Koriara parala parala. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan, oh, ku sembahkan tujuan hidupku, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku
sembahkan, oh ku sembahkan Tuhan. Tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tujuan hidupku, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembahkan, kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembahkan. Tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku cintakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku cintakan, tujuan hidupku, tujuan hidupku untuk menyenangkan-Mu, untuk senangkan-Mu. Ku cintakan, ku cintakan Yesus. Tujuan hidupku untuk senangkan-Mu. Sekali lagi ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan, we worship you Jesus. Ku sembahkan Tuhan. Tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian hormat kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Korala barala 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 barala. Korala barala 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 basi. Kirala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kori darara barala 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 barala. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kami terima anugerah-Mu.
Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bawa syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korirara barala bara barala bara barala barala bara barala barala barala. Yesus, Yesus, kami mengasihi-Mu, Yesus. Korala barala barala barala. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ijab berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan. Kau baik Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat setiap pernyataan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Semuanya boleh dalam anugerah-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyukakan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan layak di hadapan-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Lihat setiap hati kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah benar Tuhan setiap firman yang diperkatakan Tuhan. Amin. Dan amin Tuhan. Biarlah setiap firman yang diperkatakan Tuhan, firman yang memerekakan setiap kami Bapa. Mari Tuhan, kami minta Tuhan dari Roh Kudus hikmat Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami imani Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh memerekakan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya kasih Tuhan heran, ajaib, hebat, dan luar biasa. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Roma 5. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Diberkati kita semua. Ini berkat yang luar biasa buat kita. Dalam anugerah Tuhan kita sudah menerima keselamatan, kita menerima kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kita menerima janji-janji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan di dalam karya penebusan yang hebat. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Betapa luar biasanya, dari mana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada anak kita. Kalau tidak melalui pengorbanan, perjuangan yang begitu rupa. Apa buktinya seorang bapak mengasihi anaknya? Ya disekolahkan dengan baik. Pada waktu dia masih kecil, diberikan gizi yang baik. Karena apa? Orang tua mengasihi anak. Bahkan kalau berangkat sekolah diantar, dijaga, nyebrang dikawal. Bahkan pada saat anak itu belum bisa mandiri dijaga begitu rupa. Selama jam pelajaran ada, kadang-kadang orang tua juga ngintip-ngintip sedikit di jendela. Dijagain. Dan pada waktu kita menjaga, kita lihat anak-anak yang dulu masih kecil, masih TK, mulai belajar, mulai ini. Ditaruh harapan dalam hati. Satu saat kau akan jadi orang besar, nah. Satu saat kau akan jadi orang hebat, nah. Satu saat kau akan tumbuh dewasa luar biasa. Karena bukti kasih kita kepada anak kita. Demikian juga Bapak tahu akan masa depan kita adalah kebinasaan. Karena dosa, melalui kesalahan dosa satu orang, ketidaktaatan pada saat ditempatkan di Taman Eden. Maka seluruh manusia menanggung dosa. Seluruh manusia menanggung maut. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Maka ibadah kita pagi hari ini tidak lagi ditentukan oleh hukum-hukum. Ya supaya kita ditebus dosanya kita harus berpuasa. Oh supaya kita beribadah aturannya begitu rupa. Caranya begitu rupa. Bukan berarti di gereja kalau kita ibadah nggak ada aturan. Harus ada aturan juga. Bukan berarti aturan itu yang akan membawa kita bertemu dengan Bapa di surga. Berhadapan muka dengan muka. Bukan aturan itu yang membawa kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Aturan itu dibuat supaya ibadah itu tertib. Karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti tertib hidupnya. Tapi kalau orang-orang yang nggak mau dipimpin Roh Kudus, percayalah hidupnya nggak akan tertib. Mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, ke gereja juga mau-mau sendiri. Waktu menyembah mendengar firman juga mau-maunya sendiri. Bahkan yang lebih mengerikan, tidak lagi menghormati Tuhan. Ya kalau kita benar-benar buka Alkitab dari HP ya puji Tuhan. Tapi kalau HP lagi dengar firman buka medsos, lihat status orang, cari hiburan di dunia maya. Tapi tubuhnya ada di mana? Di gereja. Dengan adanya anugerah yang kita terima dari Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka kita beribadah tidak lagi oleh hukum-hukum. Tetapi kita menerima janji. Alkitab kita ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Janjinya apa? Diberkati. Janjinya apa? Disertai.
Janjinya apa? Dilindungi, dijaga, dipelihara. Engkau enggak usah khawatir tentang apa yang kau makan, yang akan kau minum. Bahkan pakaian enggak usah khawatir. Inilah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Semasa kita masih berdosa, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita hari ini menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Makanya kita disebut orang benar. Saudara orang benar, amin. Katakan aku orang benar. Tapi benar-benar anak Tuhan enggak? Nah, ini kan pertanyaan. Banyak orang berkata aku orang benar. Tetapi apakah benar-benar kita anak Tuhan? Selidiki hati kita masing-masing. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya ada di dalam janji-janji Tuhan. Hidupnya ada di dalam janji-janji Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ini seringkali kita menerima keselamatan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jangan berhenti sampai aku sudah jadi orang benar, dosaku sudah dosaku sudah ditebus, dosaku sudah dihapus. Karena iman percaya kita di dalam Kristus, maka kita pasti masuk surga. Maka keselamatan yang kita terima sebenarnya ada janji yang jauh lebih besar dari sekedar kita lolos dari murka Allah. Ada janji yang lebih besar dari sekedar kita diselamatkan. Ada janji yang lebih besar dari sekedar kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Iman kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi pintu gerbang yang akan terbuka di mana kerajaan surga kita bisa hidup di dalamnya. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita lihat ayat 1. Sebab itu kita akan dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan. Dan kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita menerima kasih karunia. Kita menerima hikmat. Makanya perjalanan hidup kita di dalam mengikut Kristus, hidup dalam ketetapan-ketetapan firman-Nya, ada kepastian, ada hikmat. Pasti dimampukan untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan karena Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memampukan kita. Keputusan ada di tangan kita. Bukan sekedar hanya menjadi orang Kristen, diselamatkan, mati masuk surga. Tetapi hidup kita semasa di bumi juga diberkati, dijaga, dilindungi. Tuhan berikan berkat masa depan yang sungguh luar biasa. Ada janji Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam, ayo sama-sama, 1, 2, 3, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita dipercayakan tanggung jawab pelayanan. Saudara menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya kita menerima keselamatan, lolos dari murka Allah. Tapi ada janji Tuhan yang lebih besar. Untuk kita mengiring Tuhan. Dengan iman yang kokoh, iman yang teguh. Janji Tuhan, anak cucu orang benar diberkati. Kita akan melihat generasi kita. Anak cucu diberkati. Jemaat Tuhan diberkati. Ada janji yang lebih besar. Di dalam kasih karunia Allah, kalau kita pagi hari ini bisa melayani, kita bisa beribadah, bukankah ini kasih karunia Allah yang luar biasa?
Sementara ada orang lain belum tentu mau melayani. Belum tentu orang lain mau datang beribadah. Bahkan ada yang tidak mau menerima keselamatan. Tetapi kalau pagi hari ini kita ada, adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita dipercaya dengan perkara-perkara rohani yang lebih lagi, supaya rohani kita harus mengalami Tuhan, bertumbuh. Ada masalah, kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita mengalami kelegaan jalan keluar, kita dapat mengenal Tuhan, iman kita semakin diteguhkan. Oh, berjalan dengan Tuhan dahsyat luar biasa, betapa indahnya. Hati dilukai, jalan dengan Tuhan, Tuhan hibur, Roh Kudus membalut. Pada waktu kita mau berserah, kita bisa mengasihi orang lain. Terus Tuhan bawa naik bukan turun, diberkati lebih, puji Tuhan, jadi berkat lagi terus. Jadi hidup kita ini memiliki arti. Bukan hanya sekedar lolos dari murka Allah. Memang kebenaran nyata dalam hidup kita pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lolos dari murka Allah, kita terima anugerah. Surga menjadi bagian kita. Pasti masuk surga. Tapi kalau kita lihat, hasil dari pembenaran kita dibenarkan bukan hanya sekedar mati masuk surga. Tapi Tuhan mau kita dibentuk, diproses untuk menjadi serupa segambar dengan pribadinya. Tuhan mau kita menjadi alat kemuliaannya. Supaya jadi berkat. Katakan, aku mau jadi berkat. Supaya kita jadi berkat. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Kita bangga punya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bermegah. Oh, mungkin kemarin kita pikir nggak mungkin kita punya masa depan. Kita lihat kondisi hari ini. Gak mungkin kita bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menyaksikan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat. Dan visi terang bagi bangsa-bangsa pasti digenapi. Saudara siap jadi terang? Amin. Haleluya. Sudah adakah orang berkata dalam hidup saudara, aku lihat hidupmu, aku menemukan pelita bercahaya. Dan aku menerima kasih karunia. Ini yang Tuhan mau. Kalau ada yang belum ngomong begitu dalam hidup saudara, pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Jangkau, rebut banyak jiwa. Karena kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jauh lebih besar dari sekedar kita lolos dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh kematiannya kita diperdamaikan, berjumpa dengan Bapa di surga. Dalam pujian pengagungan kita, penyembahan kita, bertemu muka dengan muka dalam hadiratnya, kita bisa merasakan kehadiran Allah. Lebih-lebih di dalam kuasa kebangkitannya, lebih-lebih dari hidupnya yang mengalir dalam hidup kita. Allah yang kekal. Dan hari ini bertahta di dalam kerajaan surga, memimpin anak-anaknya supaya anak-anak jangan terhilang. Di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, dia menghibur, menguatkan, meneguhkan. Bahkan membuka jalan-jalan yang baru untuk kita mengerti, mengenal, dan mengalami jalan Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Menjadi serupa segambar dengan Kristus
sehingga Bapa disukakan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Maka hidup kita ini tidak akan sia-sia. Hidup kita nggak akan sia-sia. Di dalam perjuangan iman, di dalam pertandingan iman yang Tuhan sudah sediakan. Kita semua berlomba, berlari. Di dalam anugerah Tuhan, mari kita selesaikan apa yang Tuhan mau, pekerjaan Bapa, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi dan banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Banyak jiwa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Maka di dalam kekristenan, bukan sekedar kita diselamatkan, tetapi kita menerima kepenuhan kasih Allah. Karena kita mengalami pendamaian. Maka pendamaian itu dalam kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Tidak ada pendamaian tanpa ada kasih. Karena kita berseteru. Kalau kita bermusuhan dengan orang lain, kita bermusuhan suami istri, anak dengan orang tua. Dia nggak akan bisa damai kalau tidak ada kasih. Begitu ada kasih, harus bisa mengampuni. Tidak lagi melihat kesalahan-kesalahannya. Hatinya menjadi merdeka. Tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan mengungkit-ngungkit. Tidak lagi ada di situ. Karena kita menerima kasih Allah yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Pada waktu kita izinkan Kristus nyata dalam hidup kita, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang diam di dalam aku, maka hati kita ini sebenarnya mengalami pemulihan yang besar. Kita bisa memiliki belas kasihan melihat kesusahan penderitaan orang lain. Sekalipun kita disakiti, kita memiliki kasih yang besar, bisa mengampuni, bisa memaafkan. Kita bermegah, kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Yesus tidak ada kasih yang sempurna, tidak ada kasih yang abadi, kasih yang sejati, tidak ada. Karena di dalam 1 Yohanes 4, dikatakan Allah adalah kasih. Jadi pribadinya itu kasih. Jika kita mau membuka hati kita, Allah mau masuk, kita izinkan Roh Kudus memimpin, memerintah, memenuhi hidup kita, kita menerima kasih Allah yang besar. Bukan sekedar kekristenan ini kita selamat dari murka Allah dan kita hidup kekal sampai di situ cukup. Belum cukup. Karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Jauh lebih besar. Di dalam panggilannya. Yaitu supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Semasa kita hidup di bumi ini, kita punya kuasa. Otoritas. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tumpang tangan, berdoa untuk orang sakit sembuh. Tuhan menyertai kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dapat melayani, memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Dan kita bisa menopang pelayanan, ambil bagian dalam beban pelayanan, dan kita semua dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam hari-hari kita akan memasuki Paskah.
betapa hebatnya Allah kita kalau kita masih ada hari ini. Karena kita merenungkan korban penebusannya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan menjadi saat-saat emosional. Kita nonton videonya, bagaimana penderitaan Kristus dan kita mulai hancur hati. Tapi justru kita harus merenungkan betapa hebatnya Allah kita. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya yang besar. Hari ini kita menerima kasih anugerah-Nya. Kita diselamatkan. Bukan sekedar lolos dari murka Allah. Diselamatkan masuk surga. Hidup kekal, tetapi ada bagian jauh lebih besar dari keselamatan, lolos dari murka Allah. Ada janji-janji Tuhan yang menjadi bagian kita. Kita dibentuk, kita diproses supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, menjadi alat yang mulia. Dan kita dapat melayani orang lain. Mencerminkan wajah kita, hidup kita. Kristus nyata di sana, hadir di sana. Kuasanya, otoritasnya, karakternya. Dan buahnya dapat dinikmati orang lain. Maka pagi hari ini, di dalam menyongsong Paskah, hari-hari penderitaan, penyaliban Kristus, kita hanya merenungkan dan dapat mengecap kasih Tuhan. Tuhan sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu. Yang kita terima hari ini adalah anugerah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, justru kita harus pergi, beritakanlah. Supaya orang lain juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Kami boleh hadir di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah yang kami terima, keselamatan yang kami terima. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Pasti digenapi dalam hidup kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami, pimpin sertai kami. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu supaya kami dapat melangkah dalam menuntaskan tugas dan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Memenangkan banyak jiwa, diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Membawa kabar baik dimanapun kami berada. Injil kerajaan Allah diberitakan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Nyatakan lebih lagi kuasa, kekuatan, otoritas-Mu dalam hidup kami. Dan kemenangan menjadi bagian orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini dalam pertemuan ibadah, waktu, energi, tenaga, kami bawa korban syukur. Melalui pujian pengagungan, ucapan bibir, bahkan persembahan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Dan Kau berkenan memberkati kami semua pagi hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami, hari-hari hidup kami diberkati. Sampai generasi kami diberkati, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dalam kehidupan mereka, rumah tangga, keluarga. Tuhan berkati, pekerjaan usaha Tuhan berkati. Masa depan anak-anak Tuhan berkati, keluar masuk Tuhan jaga, lindungi, sertai dengan kuasa darah-Mu, bungkus ilmu malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi, menaungi keselamatan yang dari surga oleh kekuatan,
tangan-Mu yang perkasa memimpin menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa firman-Mu. Kesehatan yang dari surga penuh melimpah atas kehidupan kami. Tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan kami yang berarti. Kami percaya keselamatan dari surga sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam berkat damai sejahtera sukacita Allah yang besar. Kami mengucap syukur dan sebentar umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Limpahkan, curahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Kedangkan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Menyebut-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini terima dengan hati berlimpah ucapan syukur dan penuh sukacita. Tetap percaya berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan memberkati. Salam.